saya Sidia Tika. Nama saya Rinda Isyana. Nama saya Novia Triati. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 5 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini kami akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi yang diambil oleh dosen Ibu Titi Rohaiti, MPD. Dan jangan lupa untuk like, komen, Dan subscribe videonya. mari kita saksikan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang berarti tak terbagi, yaitu terbatas. Individu bukan berarti manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan sehingga sering digunakan sebagai sebutan orang atau seorang, ataupun manusia sebagai perorangan. Selanjutnya ada aspek kesatuan. Aspek kesatuan dalam individu yaitu terdapat unsur jasmani dan rohani. Jasmani itu adalah fisik dan rohani adalah jiwa. Jasmani seorang individu dapat menunjang kegiatan kesehariannya, baik itu bekerja, belajar, ataupun hal yang lain sebagainya yang dilakukan setiap harinya. Sedangkan rohani seorang individu dengan kemampuan rohaninya dapat berhubungan dan berpikir. Dengan pikirannya itu dapat mengendalikan dan memimpin kesanggupan akal dan kesanggupan budi untuk menguasai masalah yang dialaminya. Ciri seorang individu tidak hanya mudah dikenali lewat ciri fisik atau biologisnya saja. Sifat, karakter, perangai, atau gaya dan selera orang juga berbeda-beda. Lewat ciri-ciri fisik seseorang pertama kali mudah dikenali. Ada orang yang gemuk, kurus, atau langsing. Ada juga kulitnya coklat, hitam, putih, ataupun ada juga yang rambutnya lurus dan ikal. Dilihat dari sifat, perangai, atau karakternya, ada orang yang periang, sabar, cerewet, ataupun yang lainnya. Perkembangan manusia dari sejak bayi sampai manula. Dalam perkembangan manusia, ada beberapa fase yang meliputi, yaitu fase bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan manula. Yang pertama yaitu ada fase bayi. Dalam fase bayi berkisar dari umur 0 sampai 2 tahun. Pada fase ini, ia hanya bisa menangis jika ia menginginkan sesuatu. Yang kedua yaitu ada fase balita. Dalam fase balita berkisar dari umur 2 sampai 5 tahun. Dalam fase ini juga ia sudah bisa untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Lalu ia pun sudah bisa berjalan serta berlari. Yang ketiga yaitu ada fase anak-anak. Fase anak-anak berkisar dari umur 5 sampai 11 tahun. Dalam fase ini, anak sudah mulai aktif dan ia suka melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Yang keempat ada fase remaja. Dalam fase remaja berkisar dari umur 11 sampai 19 tahun. Di fase ini, ia sudah mulai mencari jati dirinya sendiri. Yang kelima, fase dewasa. Fase dewasa berkisar dari umur 19 sampai 28 tahun. Di dalam fase ini juga, ia sudah menemukan jati dirinya. Yang keenam ada fase orang tua, berkisar dari umur 28 sampai 60 tahun. Dalam fase ini, ia sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Dan yang terakhir yaitu ada fase manula. Fase manula berkisar dari umur 60 tahun ke atas. Dalam fase manula ini, ada beberapa sikap dan perilaku yang kembali menjadi anak kecil. Faktor individu. Faktor individu yaitu memiliki dua faktor. Yang pertama yaitu faktor genotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir dan merupakan faktor keturunan. Karakteristik yang khas dari seseorang ini sering kita sebut dengan kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang membedakan dirinya dengan yang lain. Kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh faktor bawaan sejak lahir. Yang kedua, yaitu faktor fenotip adalah faktor lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik yaitu seperti kondisi alam sekitar, baik buatan seperti tempat tinggal ataupun lingkungan.
Seorang individu memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dibawa sejak lahir. Ia juga memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Contohnya, orang yang tinggal di daerah pantai memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda dengan yang tinggal di daerah pegunungan. Mungkin orang yang tinggal di daerah pantai bicaranya cenderung keras, berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah pegunungan. Berbeda lingkungan tempat tinggal, cenderung berbeda pula lingkungan dan perilaku orang-orangnya. Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial yaitu merujuk pada lingkungan di mana seorang individu melakukan interaksi sosial. Ini merupakan ciri fisik yang dipengaruhi oleh faktor bawaan sejak lahir. Ada yang berambut lurus dan ada juga yang berambut keriting. Jadi, kesimpulannya adalah manusia sebagai makhluk individu tidak akan lepas dari bantuan orang lain, atau bisa dibilang manusia sebagai makhluk sosial yang saling berkaitan satu sama lain. Sekian pembahasan dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.